Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Hayati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Riau, jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 MIA 3 SMAN Tuah Kemuning pada materi statistika. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Selesai. Berikan salam kepada Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Ramadan Ilham. Apa kabarnya? Selain Ramadan ada? Apa? Airil. Apa kabarnya Airil? Baik, dicek dulu ya. Kursinya yang di belakang itu tolong dirapikan. Nak. Yang kursi merah tolong dirapikan juga. Berarti itu untuk Hairil sama siapa tadi ya? Memang 2 orang ya. Oke. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai modus data berkelompok. Ini kelanjutan dari materi kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai menentukan nilai rata-rata dari data berkelompok. Hari ini kita akan membahas mengenai modus data berkelompok. Jadi sebelum kita membahas nilai modus untuk data kelompok, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda semuanya, apakah kalian masih ingat cara menentukan nilai modus untuk data tunggal? Oke, masih ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, modus itu artinya apa? Oke, silakan Ferdi. Nilai yang sering muncul. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau pada data tunggal, cara menentukan nilai modus itu sangat mudah, ya kan? Tinggal kita lihat frekuensinya yang paling banyak yang mana, itulah nilai modus. Nah, sekarang kita akan membahas modus untuk data kelompok. Nah, sebelum itu kita akan bermain game dulu. Ibu akan beri kalian kuis seperti minggu sebelumnya, yaitu melalui Kahoot ya. Silakan dipersiapkan HP-nya masing-masing. Oke, siap. Bagaimana Ananda semua sudah disiapkan handphonenya? Silakan masukkan kode PIN-nya ya sebelum kita bermain. Silakan masukkan kode PIN dulu, kemudian isi nama kalian. Nah, di sini sudah ada yang bergabung ya, ada Dedi, ada Bintang, ada kawan Lilin, Dita. Ini Dita ini siapa nih Dita? Gea, Nadia, Cynthia, Julaida, Ime, Siti, Gading, Widya, Putra, Dea, Yuk yang lain yang belum bergabung silahkan bergabung ya. Baik, karena semuanya sudah bergabung, kita mulai ya. Masih ingat cara bermainnya? Masih. Nanti soalnya tampilan ada di layar dan kalian jawab di layar HP kalian masing-masing. Ya, kita mulai 1, 2.
Oke, nah ini dia soal pertama, nilai tengah pada kelas 63 sampai 73 adalah, nah jawabannya adalah 68. Ada 8 orang yang menjawab. Kita cek ya. Nah ini dia. Yang menjawab benar tercepat adalah Isna. Ya, ini soal yang kedua tadi masih Isna ya. Tercepat. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal ketiga. Oke, dijawab. Panjang kelas pada interval 48 sampai 54. Oke, kita cek ya. Yang menjawab benar itu ada cuma 5 orang. Jawabannya adalah 7. Yuk kita cek. Oke, masih Isna. Baik, kita lanjutkan ya soal yang terakhir, soal yang ke-10. Nilai tepi atas pada kelas 50 sampai 54. Oke, 1 orang yang menjawab salah. Kita cek ya yang tercepat. Oke, kita beri aplaus untuk ranking 3 Widya ya. Oke, yang pertama Juran. Oke, ini selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah bermain game Kahoot, kuis yang ibu berikan tadi itu artinya mengulang kembali materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu ya. Dan materi tersebut nanti ada kaitannya juga dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai modus data kelompok. Jadi setiap data yang sudah disajikan itu harus kita deskripsikan agar bermakna. Artinya apa? Bermakna itu artinya bisa dibaca oleh orang yang melihat datanya. Nah, salah satu hal yang biasa dideskripsikan dalam statistika itu adalah modus. Nah, pada minggu lalu mendeskripsikan data dalam bentuk nilai rata-rata. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semuanya bisa dilihat di layar depan ya, saya akan baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan nilai modus data berkelompok dengan tepat dan benar. Bagaimana nanti langkah-langkah menentukan nilai modus untuk data kelompok. Nah, itu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya untuk proses pembelajaran, di mana pembelajaran kita nanti akan menggunakan KPD sebagai sumber belajar. Kemudian kegiatan akan dilaksanakan dengan cara diskusi kelompok. Kita ada tanya jawab nanti ya. Untuk penilaiannya, untuk penilaian yang akan dinilai ini ada 2 ya. Yang pertama penilaian sikap selama proses pembelajaran. Di antaranya ada sikap kerjasama, ada sikap disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya nanti ini berupa soal formatif yang akan diberikan di akhir pembelajaran. Nanti kita kerjakan di kertas gambar dan kita kumpulkan. Bisa dipahami Anda semuanya? Bisa. Ini nanti untuk pembagian kelompok ya. Ada 5 kelompok yang sudah ibu bagi di sini. Masing-masing kelompok nanti silakan bergabung dengan temannya ya. Tapi sebelum bergabung, coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Oke, silakan dilihat dulu dengan seksama. Yang di belakang bisa kelihatan? Baik, Anda semuanya diperhatikan. Ini pembagian kelompok kita yang sudah dibagi sebelumnya ya, ada 5 kelompok. Silakan Anda semua bergabung di kelompok yang sudah ditentukan.
Oke, sudah semua. Kelompok satu berada di mana? Oke, sudah ya. Kelompok dua, kelompok adik dua, kelompok tiga, jadi kelompok empat, wakilannya tadi kelompok lima, ya. Baik, ibu akan bagikan LKPD-nya. Baik, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Dari perhatikan di halaman depan, itu kalian isi dulu nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Nah, di situ LKPD kita hari ini membahas mengenai nilai modus data kelompok. Silakan diisi nama dan anggota kelompoknya. Selanjutnya, halaman berikutnya kalian baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan dari LKPD-nya ya. Oke, silakan dibaca petunjuk dari penggunaan LKPD yang sudah dibagikan. Itu ada 6. Baca baik-baik. Sudah dibaca? Berarti ya, kalau kita lihat petunjuk yang pertama, tulislah nama kelompok, kelas, dan anggota kelompok yang pada tempat yang telah ditentukan. Itu sudah ya? Nah, petunjuk berikutnya, ikuti instruksi yang diberikan oleh guru saat mengerjakan LKPD. Yang ketiga, diskusikan jawaban dari setiap permasalahan dalam LKPD bersama teman satu kelompoknya. Jadi nanti kalian saling diskusi, jangan kerja individu ya, tapi saling diskusi. Nah, kemudian jika ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD, silahkan bertanya. Boleh dengan teman satu kelompok atau langsung nanti dengan ibu. Kemudian nanti setelah hasil kerja kelompoknya selesai, kita akan pilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja ke depan dan kelompok lain menanggapinya. Terakhir, kita akan buat kesimpulan dari penyelesaian masalah yang telah kita selesaikan tadi. Bisa dipahami semuanya? Kalau sudah, boleh dilanjutkan ke halaman berikutnya. Oke. Kegiatan pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Silakan anak-anak semuanya di kelompoknya diperhatikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Silakan dibaca dengan baik, dipahami. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan Ananda tanyakan. Oke, bagaimana semuanya? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, setelah kalian baca, kira-kira ada pertanyaan tidak? Oke, kelompoknya Siti. Silakan, apa Siti pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan nilai modus dalam data berkelompok? Nah, itu dia. Pertanyaan
pertanyaan dari kelompok Siti ya, bagaimana cara menentukan nilai modus data berkelompok. Kalau pada saat pertemuan sebelumnya kita membahas modus pada data tunggal, itu caranya sangat mudah ya kan? Nah, tinggal kita lihat mana frekuensi terbanyak, itulah modusnya. Sedangkan untuk data berkelompok, kita tidak langsung bisa tahu yang mana nilai dari modusnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan Siti, silakan Anda semuanya lakukan langkah-langkah selanjutnya. Buka halaman berikutnya. Nah, itu ada langkah-langkah untuk menentukan nilai modus data berkelompok. Silakan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Ibu beri waktu lebih kurang 20 menit. Oke. Seperti instruksi tadi, jika ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, boleh kalian tanyakan dengan kawan, boleh juga tanya dengan ibu. Baik, bagaimana diskusinya? Bisa? Ada pertanyaan? Oke. Mana pertanyaannya? Nah, itu mesti dari kemarin, dari lalu. Untuk lebih bawah itu kan rumusnya batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, ketentuannya pakai batas bawah ya. Jadi 74 dikurang 0,5. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Kelompok, oke, tadi. Pertanyaannya? Nah, panjang kelas, ada yang masih ingat nih? Kan yang minggu. Panjang kelas. Nah, menghitung panjang kelas, boleh kita kurangkan frekuensi namanya batas bawah kelas sesudah ke kelas sebelum. Atau yang lebih mudah, kalian hitung. Misalkan 38 sampai ke 46 itu berapa nilainya? Tapi terhitung dari 38. Coba 38 sampai 46. 9, 40, 41, 42, 43, 45. Itu lagi. Oke, bisa ya? Akan dilanjutkan. Kelompok yang lain ada yang bertanya? Oke. Sebenarnya kalau ini kalian kalikan 19 itu baru dibagi 16 boleh, atau 13 bagi 16 dulu baru dikalikan 9 boleh. Karena kan aturan untuk perkalian dan pembagian itu kan sama. Boleh dikerjakan dulu. Tapi jangan ditambah dulu ya. Nah, ditambahnya terakhir. Ada pertanyaan lain? Lanjutkan. Kelompok yang belakang ini bagaimana? Kelompok Ade, ada pertanyaan? Cara menentukan D1. Nah, D1 tadi apa? Coba dibaca D1 itu. Nah, selisih itu diapakan? Kurang apa ditambah? Nah, dikurang. Berarti selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Nah, kelas modus yang mana? Coba kalian sudah tandai belum? Oke, 25 frekuensinya kan. Nah, sebelumnya mana? Nah, 12 berarti 25 dikurang 12. Itu dia. Oke, bisa? Kalau yang D2 berarti yang sebelumnya di bawahnya lagi. Oke, kelompok belakang. Pertanyaannya? Apa pertama tadi? Pertama kalian tentukan kelasnya, kelas modul. Jadi menentukan kelas modul bagaimana? Banyak ya. Kemudian panjang kelas, kelasnya ada 9. Oke, tepi bawah nanti diambil dari batas bawah dikurang 0,5. D1 selisih frekuensi modus dengan sebelum, berarti 25 frekuensi modus sebelumnya 12. Nah, selisih itu dikurang ya. Oke. D2
22 dengan sesudahnya. Jadi 25 dikurang 22. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke rumus. Nah, bisa kira-kira berapa sih akhirnya? Oke, bagus ya. Nah, silakan dilanjutkan untuk kira-kira apa kesimpulannya? Yang lain tetap diselesaikan ya. Tugas diskusinya ini masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit lagi. Bagaimana Anda semua sudah selesai diskusi kelompoknya? Karena waktu yang Ibu berikan dari 20 menit juga sudah habis ya. Baik, kita akan coba presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Nah, di sini kita minta perwakilan satu kelompok. Kelompok siapa kira-kira yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok Ferdinand. Silakan kelompok Ferdinand. Disampaikan hasil diskusinya yang tadi sudah sudah dimasukkan ke dalam WA Ibu. Kemudian, nah ini hasilnya. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan atau ada yang perlu ditanggapi silakan ditanggapi. Bisa dipahami? Silakan Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung data modus dalam berkelompok. Yang pertama, menentukan kelas modus tandai pada tabel, yaitu di tabel yang dari kelas 74 sampai ke 82 dengan frekuensi 25 karena frekuensinya lebih banyak daripada nilai frekuensi dari kelas-kelas yang lain. Yang kedua, menghitung panjang kelas modus, yaitu ada 9. Cara menghitungnya yaitu dari 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, dan 82. Jadi semuanya ada 9. Yang ketiga, untuk menghitung tepi bawah modus yaitu 74 dikurang 0,5, jadi sama dengan 73,5. Untuk yang nomor 4, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu D1. D1 ini yang dimana adalah nilai frekuensi sebelumnya yaitu 12. Jadi 25 dikurang 12 sama dengan 13. Yang kelima, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu D2, yaitu 25 dikurang 22 sama dengan 3. Sini kita akan memasukkan rumus, yaitu tentukan nilai modus, masukkan ke dalam rumus modus tepi bawah modus ditambah P kurung D1 per D1 ditambah 2 kurung dengan 73,5 ditambah 9 dikali kurung 13 ditambah per 15 ditambah 3 kurung sama dengan 73 ditambah 9. Yang ini 13 ditambah 3 sama dengan 16 taruh di bawah. Yang ini 9 dikali 13 sama dengan 117. Dan yang ke bawahnya ini adalah 73,5 ditambah 117 yang tambah 13 tadi ini diturunkan. Lalu 117 dibagi 16 ini digunakan menjadi 7,3125 dan ditambahkan dengan 73,5 hasilnya sama dengan 80,8125. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan.
Apakah ada yang mau bertanya? Oke, baik, itu tadi penjelasan dari kelompoknya Ferdinand ya, sudah menjabarkan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai modus pada data kelompok. Silakan kelompok lain yang kira-kira mau menanggapi atau ada yang mau bertanya. Yuk. Oke, silakan kelompoknya tadi. Yang lain simak ya pertanyaannya atau tanggapannya seperti apa. Hasil diskusi kelompok kami, hasilnya sudah sama yang dipresentasikan oleh Ferdinand. Oke, terus Tapi bagaimana jika menentukan selisih frekuensi modus jika seandainya kelas modus berada di paling atas atau di paling bawah? oke, seperti sebentar ya. Maksud dari pertanyaannya tadi. Nih. Apa tadi? Ulangi Bagaimana menentukan selisih frekuensi modus jika seandainya kelas modus berada di paling atas atau di paling bawah? Yang lain bisa kira-kira dipahami pertanyaannya? Ya, Kalau tadi kan misalkan di sini kan 25 frekuensi modusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya letak 25 ini berada di paling atas atau di paling bawah? Gimana kira-kira? Jadi bisa? Nah, coba jelaskan. Kalau kelas modusnya di bagian paling atas, kan D1-nya kan nggak ada. Karena D1-nya nggak ada, jadi 25 di D1-nya sama dengan 0. Jadi 25 sama dengan 25 dikurang 0. Itu kalau misalnya kelas modusnya di bagian paling atas. Kalau di bagian paling bawah, kan di duanya nggak ada. Karena di duanya nggak ada, maka itu diganti sama 0. Jadi 25 dikurang dengan 0. Nah, bagaimana untuk yang lain bisa kira-kira dipahami jawaban dari kelompok penyaji? Bisa, Bu. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok penyaji. Boleh ditutup dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Kalau tadi Ibu beri tepuk tangan untuk kelompok penyaji, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang ada pada kelas ini. Oke, Ibu sedikit menguatkan kembali ya. Bagaimana tadi jika seandainya kita akan menentukan nilai modus, tetapi frekuensi kelas modus itu berada di kelas paling atas atau di kelas yang paling bawah. Nah, itu kan kebingungan kita untuk menentukan selisih D1 maupun D2-nya. Nah, jadi kalau posisinya berada yang paling atas maupun yang paling bawah, itu letak yang nggak ada itu kita ganti dengan 0. Jadi kalau seandainya frekuensi modus berada paling bawah, berarti yang kita kebingungan mencari apa? D1 apa D2? D2 kan, frekuensi selisih modus dengan kelas sesudah. Karena kelas sesudahnya itu nggak ada, artinya kelas sesudah itu kita ganti dengan 0. Seperti itu. Sama halnya apabila frekuensi modus terletak di kelas yang pertama. Kalau dia berada di kelas pertama, artinya kita kebingungan mencari nilai D1 kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya itu kita ganti dengan 0. Bisa kira-kira dipahami? Jadi Anda semua sudah paham bagaimana menentukan nilai modus pada data berkelompok. Oke, sekarang kalau kita lihat dari jawaban kelompoknya Ferdi tadi, kelas modusnya berada di mana? Di kelas 74 sampai 82. Nah, untuk hasilnya, hasil akhir modusnya itu adalah 80,8125. Oke, ini untuk pembulatan koma boleh diambil 2 angka. Kalau ini kan terlalu banyak, tapi ya nggak masalah ya, sudah bagus. Boleh nanti kalian menggunakan saja 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kita lihat nilai 80,8125 ini berada nggak di rentang kelas modus tadi? Di kelas modus tadi 74 sampai 82. Nilai modusnya tadi berapa? 80. Ada nggak di rentang itu? Ada. Berarti kerja kalian benar. Tapi kalau seandainya kalian dapatkan nilai modusnya di bawah 74 atau di atas 82, artinya ada kerja kita
ada yang kurang lebih, ada yang salah. Oke, bisa kira-kira dipahami? Artinya untuk diskusi sudah selesai. Silakan Ananda semua kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi akan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk refleksinya sudah Ibu kirimkan pertanyaan melalui aplikasi Padlet yang sudah Ibu kirim ke WA kalian masing-masing. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan untuk bahan refleksi kita pada hari ini ya. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ananda setelah belajar pada hari ini? Kemudian materi baru apakah yang Ananda dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagian materi manakah yang dirasa sulit? Oke, silakan Ananda semua tuliskan jawabannya bagi yang HP-nya sudah dibuka ya. Sudah dibuka kan aplikasinya? Oke, silakan dijawab. Nah, itu minta perwakilan dulu secara lisan. Kalau di sini kan secara tulisan ya. Untuk secara lisan kira-kira siapa yang bisa mewakili menjawab pertanyaan refleksi kita ini? Nah, oke, silakan Ade. Oke, jawab soal yang pertama. Bagaimana perasaan Ade setelah belajar pada hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena bisa bermain game. Oh, di awal tadi kita ada main game ya. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya, kira-kira materi baru apa yang Ade dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bisa menentukan data modus berkelompok. Menentukan nilai modus untuk data berkelompok. Oke, selanjutnya setelah kita tadi refleksi, sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan kita saling tanya jawab saja ya. Nah, untuk kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ayo coba. Teddy. Oke, silakan Teddy. Apa? Dapat menentukan nilai modus data berkelompok. Oke, itu yang pertama tadi ya, menentukan modus pada data berkelompok. Yang kita tahu kalau modus itu kan artinya nilai frekuensi yang paling banyak. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menentukan modus pada data kelompok? Nah, sesuai yang kalian kerjakan pada langkah-langkah LKPD tadi, apa langkah pertama? Oke, silakan Ade. Langkah pertama, Bukan panjang kelas. langsung menentukan panjang kelas. Betul apa salah? Nah, apa langkah pertama? Sebelum menentukan panjang kelas, apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Oke, Widya. Tentukanlah kelas modus, tandai kelas modus. Nah, itu dia langkah pertama. Jadi, kalau data yang disediakan dalam tabel, kita tandai dulu yang mana kelas modusnya. Artinya mana yang frekuensi terbesar atau frekuensi terbanyak. Oke, langkah kedua baru yang disebutkan Ade tadi. Kita hitung panjang kelas. Oke, langkah selanjutnya. Siapa yang masih ingat? Setelah menentukan panjang kelas, apa lagi yang kita tentukan? Oke, Dea. Menentukan nilai lebih bawah. Menentukan nilai lebih bawah dari kelas modus. Nah, di mana lebih bawah itu kan rumusnya batas bawah dikurang dengan 0,5. Oke, langkah selanjutnya. Ayo. Oke, langkah selanjutnya. Tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, itu dia langkah selanjutnya, kita tentukan selisih frekuensi modus kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Itu langkah berikutnya. Selanjutnya, setelah frekuensi kelas modus dengan sebelum, apa langkah selanjutnya? Oke, silakan. Menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, itu dia. Kalau tadi D1 dengan kelas sebelum, sekarang D2 dengan kelas sesudah. Langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Apa langkah terakhir? Ayo, apa langkah terakhir untuk menentukan modus? Oke, silakan silakan. Menentukan nilai modus dari tabel frekuensi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Oke, artinya
setelah yang tadi kita cari D1, D2, panjang kelasnya, kemudian tepi bawahnya, baru kita masukkan ke rumusnya. Kan seperti itu ya. Tinggal kita tentukan nilai modus berdasarkan rumus yang sudah ditentukan. Nah, silakan Ananda perhatikan. Nah, ini dia kesimpulannya sudah ada di tampilan layar depan ya. Ada beberapa langkah untuk menentukan kelas modus, yang mana langkah-langkah tersebut harus kita kerjakan. Terakhir baru kita masukkan ke rumusnya, yaitu rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang dikali D1 per D1 ditambah D2. Oke, bisa kira-kira dipahami untuk kesimpulan kita pada hari ini? Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Artinya Ibu akan mengambil nilai pengetahuan kalian. Silakan disediakan kertas satu lembar. Bagaimana, sudah disiapkan kertasnya? Semuanya perhatikan ke layar depan. Ini soal untuk tes formatif kita pada hari ini ya. Di sini Ibu akan berikan satu soal saja, yaitu Andi diberi tugas oleh guru matematika untuk mengumpulkan data berat badan yang ada di daerah dekat rumahnya. Bagaimana untuk soal evaluasi? Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah, waktunya juga sudah habis ya, sudah 10 menit. Ini barisan tadi sudah semua? Barisan tadi? Ya, Bu. Oke. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Untuk pertemuan kita selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai menentukan nilai kuartil data ke kelompok. Ibu harapkan Ananda semua tolong dibaca di buku paketnya masing-masing ya. Lanjutan dari materi kita tadi tentang modus. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang kuartil. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, sedikit kata motivasi untuk kalian ya, dimana bunyinya seperti ini. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, namun harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Jadi artinya apa? Ananda semua jika ingin berhasil, itu nggak bisa kebetulan ya, tapi harus betul-betul dicari. Bagaimana cara mencarinya? Dengan tekun belajar. Oke. Untuk hari ini pertemuan kita selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, untuk terakhir Ibu tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi